kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Resiko. Sebelumnya, di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen resiko, pasar, dan likuiditas. Perkenalkan, nama saya Siva Safira Nur Arif, NIM 0233, dan 3 teman saya. Saya Rizwadatul Inayah dengan NIM 0218. Nama saya Ferdika Diovian Pramono, NIM 1805510217. Dan saya Yulianis Tianisi, NIM 0219. Selamat menonton dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Manajemen risiko pasar. Risiko pasar yakni risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri dari 2 risiko, yaitu risiko spesifik, risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan surat berharga. Risiko pasar umum, risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Risiko pasar umum. Risiko pasar umum terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, risiko suku bunga, yaitu nilai tukar dan risiko komoditas berasal dari posisi trading book dan banking book, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi trading book. Yang kedua, risiko nilai tukar, yaitu risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau harga emas. Yang ketiga, risiko komoditas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. Selanjutnya yang terakhir, risiko ekuitas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book disebabkan perubahan harga saham. Sumber risiko pasar. Di dalam sumber risiko pasar, terdiri dari beberapa sumber, yaitu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book perusahaan, volume dan komposisi portofolio, strategi dan kebijakan bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, di dalamnya terdapat strategi trending. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trending yaitu karakteristik trending perusahaan, karakteristik nasabah, posisi pasar perusahaan dalam industri, dan kompleksitas produk. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rizwadatul Inayah. Strategi bisnis terkait dengan suku bunga pada banking book. Beberapa indikator yang digunakan yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada resiko suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. 2. Kerugian potensi resiko suku bunga dalam banking book. Terdapat 2 parameter yang digunakan. Yang pertama, export interest rate in banking book, atau bisa disebut IRRBB. Berdasarkan gap report, perspektif pendapat, dan perspektif nilai ekonomis. Yang kedua, Unrealized loss, surat berharga dibandingkan dengan modal. Ketiga, volume dan komposisi portofolio. Rasio ini ditunjukkan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Penerapan manajemen resiko pasar mencakup beberapa, yaitu 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen resiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga, sumber daya manusia. Kualitas manusia, pelaksanaan terkait resiko pasar harus memahami filosofi pengambilan resiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pasar.
Yang keempat, organisasi manajemen resiko pasar. Perusahaan dapat memiliki komite manajemen, aset, dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee. 2. Kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Kebijakan dan prosedur memuat yang pertama, kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book, serta mekanisme untuk memastikan bahwa diterapkan secara konsisten. 2. Tujuan memiliki trading book dan banking book. Ketiga, kebijakan pengolahan portofolio, trading book, dan banking book. Yang keempat, penerapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau model teknik penilaian. Yang kelima, metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. Keenam, penetapan pihak independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan model penempatan harga secara berkala. Ketujuh, mekanisme penerapan dan pendokumentasi setiap strategi perdagangan atau posisi trading book. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. A. Identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. B. Pengukuran risiko pasar harus, yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Kedua, mencakup seluruh ekspor resiko pasar, baik saat ini maupun potensi masa depan, dan mampu melakukan market to market. Ketiga, dapat mengakomodasi peningkatan volume ekspor, perusahaan teknik, penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Yang keempat, memperhitungkan ekspor resiko pasar. Sistem pengukuran resiko pasar harus memiliki yang pertama memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Yang kedua, didukung oleh sistem pengumpulan data yang menandai. Yang ketiga, dilengkapi dengan analisis skenario dan set risk testing. Yang keempat, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengembalian keputusan, struktur governance maupun proses alokasi model internal. C. Pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampuan. D. Pengendalian risiko pasar. Tanggung jawab unit pelaksanaan dalam rangka pengendalian risiko pasar antara lain meliputi pertama, rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan keputusan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. E. Pengendalian risiko suku bunga. Salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan, menganalisis kesenjangan pada struktur laporan posisi keuangan dan laba rugi serta hedging. F. Sistem informasi manajemen risiko pasar harus memfasilitasi set risk testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga segera melakukan tindakan
perbaikan. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Yang pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Yang kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi dan dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. 4. Fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi unit pengambilan risiko. Manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga itu memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Sumber risiko likuiditas. Terdapat sumber terjadinya risiko likuiditas pada perusahaan, yaitu yang pertama, komposisi dari aset, utang, dan transaksi rekening administrasi. Yang kedua, konsentrasi dari aset dan utang. Yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Yang keempat, akses terhadap sumber pendanaan. Tujuan utama manajemen risiko likuiditas. Tujuan utama manajemen risiko likuiditas adalah meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Klasifikasi risiko likuiditas. Yang pertama, likuiditas endogen, yaitu likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset perusahaan itu sendiri. Yang kedua, likuiditas eksogen, yaitu likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Dan yang ketiga adalah likuiditas perbankan, yaitu untuk produk perbankan risiko likuiditas dapat melekat pada produk penghimpunan dana dan produk pelayanan dana. Penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, wewenang dan tanggung jawab direksi adalah memantau posisi dan risiko likuiditas secara berkala. Sedangkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas, termasuk rencana pendanaan darurat. Dalam sumber daya manusia, direksi harus memastikan setiap unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Dalam organisasi manajemen risiko likuiditas, perusahaan dapat membentuk komite pengelolaan likuiditas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas perusahaan. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas harus memuat hal-hal yaitu A. Organisasi manajemen risiko likuiditas, B. Kebijakan mengenai ALCO, dan C. Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas. Dalam limit, kebijakan limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola risiko likuiditas. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dalam identifikasi risiko likuiditas, perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Dalam pengukuran, perusahaan wajib memiliki alat pengukuran yang dapat menguantifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Dalam pemantauan, perusahaan harus memperhatikan indikator peringatan dini
untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas perusahaan. Dalam pengendalian, perusahaan dapat melakukan pengendalian tersebut melalui strategi pendanaan, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek sistem pengendalian intern, yaitu A. Perusahaan harus menerapkan pengendalian intern dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan manajemen risiko. B. Proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang dilakukan oleh SKAI atau Satuan Kerja Audit Intern, yaitu yang pertama, kecukupan tata kelola risiko likuiditas. Yang kedua, kecukupan kerangka manajemen risiko likuiditas. Yang ketiga, kecukupan limit risiko likuiditas. Yang keempat, kecukupan proses dan sistem manajemen risiko serta sumber daya manusia pada unit yang menerapkan manajemen risiko likuiditas. C. Kaji ulang independen yang dilakukan oleh SKMR atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dan D. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian intern dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Di sini kami akan membahas 2 kasus pada manajemen risiko likuiditas dan besar. Yang pertama, kasus manajemen risiko likuiditas. Diketahui PT Yulian memiliki data keuangan yaitu kas sebesar 10 juta rupiah, efek sebesar 10 juta rupiah, piutang sebesar 20 juta rupiah, barang sebesar 20 juta rupiah, aset tetap sebesar 100 juta rupiah, utang dagang sebesar 25 juta rupiah, utang wesel 15 juta rupiah, utang jangka panjang sebesar 40 juta rupiah, saham biasa sebesar 60 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 20 juta rupiah. Kasus ini ditanyakan A. Berapa total aset PT Yulian, dan B. Hitunglah rasio likuiditasnya. Yang kedua, kasus manajemen risiko pasar. PT Bank Bahagia Selalu atau BBS memiliki rate sensitif aset atau RSA sebesar 500 juta rupiah dan rate sensitif liabilities atau RSL sebesar 40 juta rupiah sehingga memiliki kesenjangan dana sebesar 150 juta rupiah. BSS menetapkan split bunga sebesar 5%. Tingkat suku bunga rata-rata sumber dana pada periode pertama sebesar 14% dan tingkat suku bunga penempatan dana sebesar 18%. Pada periode kedua, tingkat suku bunga rata-rata sumber dana sebesar 19%. Jadi yang diminta itu hitunglah pendapatan bunga bersihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute! Who are you? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.